Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Aidil Fitriyadi Azhari eh, selaku narasumber kita pada kesempatan hari ini. Kemudian yang terhormat Dr. Isman, SHI, SHMH, Ketua Program Studi Magister HES UMS. Dan yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu, para mahasiswa, para jamaah CUM yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan akademik yang sangat bagus sekali, yakni terkait dengan diseminasi hasil riset yang berkenaan atau tentang problematika penyelesaian sengketa. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau. Bapak Ibu para hadirin yang sama-sama berbahagia, untuk mengawali kegiatan, mari kita sama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara kedua yakni prolog atau uraian singkat nanti akan disampaikan oleh Ustadz Isman. Sekaligus beliau nanti akan memberikan pengantar terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Ustadz Isman, waktu dan kesempatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang kami hormati Prof. Aidul, teman-teman MHES yang hari ini hadir ya. Ini masih bergabung beberapa ya. Nah, nanti mohon diinformasikan ke teman-teman gitu, karena bagaimanapun konsekuensi dari amanah akademik seorang intelektual yang bergelar magister hukum itu paling tidak bisa memberikan advice, pendalaman maupun juga eksplanasi terhadap gejala-gejala hukum yang baik, gejala hukum yang menyimpang maupun gejala hukum yang positif gitu. Buku ini adalah riset prodi ya, riset prodi yang coba kita inisiasi dengan mengajak beberapa mahasiswa yang kita anggap punya fokus pada peminatan terkait dengan riset. Kemudian saya ajak untuk menganalisis ya, ikut membantu jauh sebelum Prof. Brian Yulianto menyampaikan tentang bahwa pendidikan tinggi itu ruhnya harus berdampak gitu ya. Jadi risetnya harus berdampak, bukan sleeping document. Nah, ini menjadi inisiasi bagi kami dari Prodi. Paling tidak ini berdampak pada pembangunan hukum acara perdata syariah yang komprehensif dan holistik gitu ya. Karena kita tahu bahwa saat ini undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berkaitan dengan kelembagaan maupun yang berkaitan dengan operasionalisasi, ini tersebar di dalam berbagai undang-undang sehingga menyulitkan proses penegakan hukum ketika terjadi suatu sengketa. Baik, Prof. Aidul dan kawan-kawan MHES yang saya hormati, sebenarnya buku ini kerangka pikirnya sederhana, bahwa yang namanya sengketa itu pasti ada di hilir.
Tapi apa yang terjadi di hilir atau di muara itu biasanya diakibatkan oleh hal-hal yang ada di hulu. Ya, kalau misalnya kita bicara hukum ekonomi syariah kan berarti kita bicara tentang akad, tentang kontrak, tentang interaksi bisnis, atau mungkin hal-hal lain gitu. Nah, di hulu saja itu kita sudah menemukan ada dua entitas produk hukum yang berbeda. Ada fatwa DSN yang walaupun saat ini masih bersifat opini hukum atau legal opinion dalam struktur hukum positif, tapi sering diambil alih oleh pemerintah melalui diadopsi ya, baik oleh Kementerian Keuangan maupun kementerian-kementerian terkait yang sektoral. Nah, belum lagi ada Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, Undang-Undang Perbankan Syariah ini itu akan berhadapan dengan produk-produk regulasi yang sifatnya juga sektoral dan itu akan menyebabkan distraksi atau apa ya, boleh dibilang hakim akan apa terdistraksi ya. Ada variabel perancu nanti ketika nah di dalam proses penyelesaian sengketanya, terutama ketika misalnya menghadapi yang berkaitan dengan kepailitan. Ya, kita punya kompilasi hukum ekonomi syariah Perma nomor 2 tahun 2008 tentang KHS. Tapi Perma ini walaupun dia adalah hukum positif, dia tetap saja merupakan hierarki peraturan perundang-undangan yang bersifat sangat-sangat sektoral gitu. Jadi tidak tidak apa namanya kaidah hukum lex specialis atau derogasi atau yang sering disebut dalam kajian usul fikih itu adalah nasih mansuh, tidak tidak sederhana dan tidak simplikatif seperti yang kita bayangkan gitu. Misalnya Perma dianggap lex spesialis, betul, tapi kalau dia berhadapan dengan undang-undang kepailitan seperti apa? Nah, ini artinya undang-undang hakim-hakim pengadilan agama itu adalah hakim-hakim yang dipaksa oleh sistem hukum yang hibrida ini untuk melakukan apa yang kita sebut dengan ijtihad hukum dalam konteks hukum positif. Jadi kita bisa lihat misalnya BW ya. BW ini memang apa? Mohon maaf ini agak flu ya. BW ini memang tidak tidak apa tidak serta-merta berkontribusi pada pertimbangan hakim, tetapi pola pikir BW terutama yang apa namanya proses pembuktian ya, hukum acara yang bersifat material misalnya dan RBG dan HR itu juga masih sangat mempengaruhi itu. Sementara kita tahu bahwa kompilasi hukum ekonomi syariah itu kan di dalamnya ada Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam wa adillatuhu wa tatbiquha fi inda madzahibil arba'ah. Itu kan KHS kita sangat dipengaruhi oleh Wahbah Zuhaili, oleh Haidar Ali, maaf Ali Haidar ya, Ali Haidar, kemudian Durrul Hukamnya Mesir dan seterusnya. Dan di dalam hierarki pembuktian di dalam proses itu, teman-teman sekalian, hierarki pembuktian yang ada dalam HIR dan RBG dengan hierarki pembuktian yang ada di dalam BW itu sangat berbeda. Dengan hierarki pembuktian yang ada dalam kitab-kitab induk yang menjadi dasar penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah itu sangat berbeda. Artinya, hakim pengadilan agama ini menghadapi pluralisme hukum yang bukan hanya pluralistik, tapi benar-benar Nah, sini. harus ada Gitu triangulasi. juga. Gitu. Kemudian ini yang tadi kami sampaikan tentang karena intinya sebenarnya adalah kami sangat berharap Prof. Aidul memberikan memberikan pengkayaan, pendalaman, bahkan pengkritisian ya, karena insya Allah hasil penelitian ini tidak akan berhenti. Saya dalam tanda petik akan terus berusaha mencari, mengajak teman-teman yang punya minat ya, punya minat untuk ayo kita sengkuyung bareng, kata Pak Rektor itu, sengkuyung bareng, karena ini barang yang tentu tidak mudah ya. Kalau para pendahulu kita boleh dibilang berdarah-darah ya untuk menggolkan undang-undang perbankan syariah itu ya, undang-undang nomor 2 tahun 2008 itu ya. Dan kemudian ICMI menginisiasi Bank Muamalat Indonesia tahun 91, maka kita
tidak boleh berhenti untuk berijtihad dan bermujahadah karena ini adalah negeri. Baru saja kita mendengar berita bahwa industri ekonomi syariah di Indonesia itu adalah nomor dua tertinggi di dunia setelah Malaysia, jadi menggeser Iran. Kalau sebelumnya kita di nomor tiga sesudah Malaysia dan Iran, sekarang Iran di nomor dua, kita di nomor maaf, Malaysia nomor satu, kita nomor dua. Ya, jadi artinya masa depan ya. Belum lagi ini sedang diinisiasi oleh Prodi, MHS terutama dan beberapa mahasiswa yang saya ajak untuk riset terkait dengan bagaimana inisiasi hukum ekonomi syariah itu di daerah 3T. Mungkin ini juga informasi kepada Prof. Aidul. Jadi kita sedang menggarap. Jadi di daerah 3T itu, Prof, itu kemiskinan strukturalnya itu karena ekonomi ribawi tapi yang perspektif adat. Jadi di NTT itu, ini ada mahasiswa kita dari NTT. Di NTT itu, kenapa orang itu punya banyak utang di bank atau di rentenir? Itu karena denda adat, upacara kematian dan upacara apa ya, kalau di anu itu kelahiran ya, kelahiran dan kematian. Ini diwariskan gitu dan tentu apa namanya eh, penelitian-penelitian yang menarik ya. Kenapa orang-orang lebih senang? eh, Orang-orang non-Muslim itu lebih senang. Ini berkali-kali diuji, lebih senang menabung di bank syariah di BSI daripada di bank apa namanya itu karena mereka melihat ada semacam apa namanya ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh bank konvensional gitu. Ya walaupun kita tentu mengakui bahwa bank syariah kita juga secara operasional ya punya banyak kelemahan gitu ya. Belum lagi ketika dihadapkan dengan regulasi pajak. Pajak-pajak yang ada di ya, perikatan apa perjanjian akad yang terjadi di bank syariah itu kan masih dibebankan pada kreditur ya, kepada debitur. Padahal nah, akadnya adalah akad mudharabah, apa namanya? Risk sharing dan risk profit gitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebenarnya pola teorisasi yang kita buat ini mengikuti prinsip dalam ilmu humaniora, terutama yang dalam ilmu hukum ya. Ada teori, ada konsep, ada proposisi, baru kemudian kita lihat indikatornya. Nah, kemudian yang digunakan ya teori Makassar ya. Teori Makassar karena memang KHS secara genetika dia memang mengatakan bahwa karakter dari regulasi ini adalah Maqasidus Syariah dan itu adalah kompetensi khas dari mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah. Jadi yang bisa bicara secara keilmuan itu sebenarnya teman-teman dari MHS. Itu yang bisa memperkaya, bisa mengembangkan, bisa memberikan arah transformasi. Ya, karena itu sudah beberapa semester ini saya agak ketat ya melihat tesis. Kalau tesisnya itu pengulangan, saya akan tolak. Ya, jadi kalau tidak ada kecuali kalau dia ada tatbik, ya ada penerapan. Misalnya eh, konsep goror dalam pemikiran siapa. Itu kalau nggak ada tatbiknya, saya pasti akan meminta mahasiswa yang bersangkutan untuk mengulang karena itu kan sudah berkali-kali diuji dan yang kita inginkan adalah rambu-rambu apa yang dihasilkan dari riset itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau di pasal 20 KHS itu mengatakan bahwa semua akad itu harus berbasis itikat baik dan itikat baik itu akan dihasilkan apa namanya seyogianya menghasilkan kemaslahatan. Jadi ini kan sangat maqasid sekali ya, maqasid syariah sekali karena itikat baik itu tidak bebas nilai, dia harus pada maslahat. Ya. Nah, itu sebenarnya eh, apa namanya kerangka pikir dari buku itu, lalu kemudian kita gunakan untuk melihat bagaimana sih pertimbangan hakim konsisten apa tidak. Salah satu contoh misalnya dalam KHS itu, kalau orang itu ada mulwafa atau kalau dalam bahasa BW itu awan prestasi, itu kan ada satu klausul di dalam KHS itu yang mengatakan tahmilul mukhatir atau peralihan resiko. Jadi tidak serta-merta langsung didenda. Misalnya begini, kalau si A dan si B itu adalah si bank dan debitur, nasabah misalnya itu terjadi misalnya kerugian dan si nasabah itu apa tidak bisa membayar karena COVID misalnya atau karena bangkrut karena misalnya ada bencana alam dan seterusnya. Nah, di dalam KHS itu sudah disampaikan bahwa hakim harus seyogianya bisa mempertimbangkan salah satu prinsip dalam
dalam putusannya itu adalah tahmilul mukhatir atau mengalihkan risiko. Ya, misalnya, makanya kan kita kenal misalnya ketika ada apa namanya penundaan maaf penghentian angsuran maka ditunda di apa tenornya diperpanjang tapi kemudian pokok pinjaman tetap gitu. Nah, kalau di data yang kita temukan sebenarnya ternyata hakim ya memang yang seperti yang ada di BW gitu. Artinya berapa kerugian aktual yang terjadi pada proses transaksi itulah yang dihukumi kepada para pihak yang sedang bersengketa. Nah, ini artinya KHS yang sedemikian rupa itu memang belum sempurna, tapi banyak menjanjikan apa namanya konsep-konsep yang advance terhadap penyelesaian sengketa itu ternyata juga belum sepenuhnya dipatuhi. Oleh karena itu, kita mengidentifikasi variabel-variabel perancu ya, variabel penghambat dari proses yang ada dalam penerapan hukum itu. Jadi kalau saya tidak salah di buku ini itu ada 5 putusan PA, kemudian 4 putusan pengadilan tinggi dan dua putusan Mahkamah Agung. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Eh, mohon maaf ini saya mengikuti dari rumah karena sedang flu berat. Kalau saya ke kantor nanti menulari yang lain gitu. Terima kasih Prof. Aidul atas waktunya. Ini kami mengikuti dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Isman yang telah memberikan pemaparan tentang ringkasan buku yang berjudul tentang problematika penyelesaian sengketa syariah yang telah ditulis oleh dosen dan mahasiswa prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah kehadiran narasumber hebat yang memberikan hasil review buku yang disampaikan oleh Ustadz Isman tadi, yakni ada Profesor Dr. Aidul Fitriyadi Azhari SHMH, SHMHUM. Namun, sebelum beliau memberikan tanggapan ya tentang pengayaan atau pengkayaan intelektual, masukan berkaitan dengan buku yang disampaikan oleh Ustadz Isman tadi, akan saya bacakan dulu CV singkat beliau. Nama lengkap, Profesor Dr. Aidul Fitriyadi Azhari SHMHUM. Kemudian tanggal lahir Tasikmalaya 1 Januari 1968. Pekerjaan sekarang dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, institusi di UMS ya pastinya. Status perkawinan alhamdulillah sudah kawin pastinya ya. Kemudian pendidikan dalam negeri SD Kawalu 1 Tasikmalaya. Beliau lulus tahun 1980. Kemudian melanjutkan SMP Kawalu Tasikmalaya. Lulus 1983, SMA Negeri 1 Tasikmalaya 1986, kemudian melanjutkan pada perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Unpad, lulus 1991, kemudian melanjutkan pada jenjang magister di Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 1999, dan jenjang terakhir doktor di UI tahun 2005 beliau lulus. Kemudian pengalaman lain yang sangat penting sekali. Yang pertama, beliau pernah menjadi anggota panitia pengawas pemilu Panwaslu Provinsi Jawa Tengah ini 1999. Kemudian Direktur Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2000. Kemudian Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Konstitusi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2006 sampai 2010. Kemudian pemimpin umum Jurnal Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2009-2013. Kemudian yang kelima, Ketua Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta 2013. Ini yang terakhir, riwayat pekerjaan. Beliau dosen PNS Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta sampai dengan sekarang, dosen di program studi dan program magister doktor Sekolah Pasca Sarjana UMS, Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Jadi kita ini tetanggaan. Ada Magister Hukum Ekonomi Syariah, ada Magister Ilmu Hukum. Jadi di Pasca dulu itu kita tetanggaan sama Prof. Aidul. Jadi tiap hari itu makanan materi yang saya dengar itu tentang konstitusi terus, konstitusi, HAM, hukum, HAM, hukum.
karena beliau konsentrasinya di situ. Kemudian pernah menjadi dekan Fakultas Hukum UMS 2006 sampai 2010. Dan yang menarik, ini beliau pernah menjadi Ketua Komisi Yudisial RI, KY, tahun 2015 sampai 2018. Kemudian keenam, anggota Komisi Yudisial RI 2015-2020. Kemudian staf peneliti Institute for Democracy of Indonesia tahun 2002 sampai 2010. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya baca semua nih di tangan saya itu ada sekitar 15 lembar CV beliau. Jadi saya ringkas aja yang mudah-mudah aja. Nanti kalau Bapak Ibu yang masih penasaran lebih dalam lagi terkait dengan CV beliau, status beliau, apa yang beliau lakukan sekarang, nanti Bapak Ibu bisa cek di Google Scholar-nya atau di profil dosen UMS. Insya Allah banyak itu. Ibu boleh baca sambil tiduran, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Prof. Aidul untuk memberikan tanggapan, pendalaman, atau review, masukan, kritik, saran terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Isman tadi. Kepada beliau, waktu dan kesempatan kami persilakan. Monggo, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Dr. Isman, kemudian eh, siapa Mas? Lupa tadi. Imam, Prof. Tetangga dan para peserta, ya, mahasiswa berarti ini ya, atau mungkin partisipan lain para jamaah Jumiah dan Jumin. Saya sebenarnya sudah bilang kalau saya bukan atau tidak punya kompetensi dalam bidang hukum ekonomi syariah, ya. Apalagi dalam bidang hukum syariah atau syariah gitu, apalagi hukum ekonomi syariah. Kemudian kedua, saya lihat kok pembicaraan cuma satu gitu, luar biasa. Saya bilang saya nanti dijadikan apa ini? Eh, karena saya tidak punya keahlian secara spesifik, saya mungkin hanya menggali sisi-sisi tertentu saja yang bisa saya kuasai, ya, terutama dari aspek peradilan. Tapi dengan catatan, karena ini lagi musim menilai, saya tidak banyak mempersiapkan PowerPoint, Pak Isman ya. Seadanya saja. Ya, saya juga tadi semalam membaca, memang tidak semuanya, tapi highlight saja gitu ya. Dan sudah dibilang ini akan lebih banyak pahalanya dibandingkan honornya, sehingga ya saya juga tidak bikin. Maka tidak bikin ini. Nah, keempat sebenarnya tidak bagus juga kalau menulis terhadap tulisan gitu ya. Jadi saya lebih makola bukan makalah nantinya. Ya. Baik, pertama sebenarnya soal peradilan syariah itu saya termasuk yang sangat apa ya eh, jumlah begitu ya. Karena memang peradilan syariah di Indonesia ini, jadi ini punya pengalaman. Saya punya pengalaman ketika saya bicara di eh, World Congress on Legal Education yang dilaksanakan oleh Dewan Tertinggi Kehakiman ya atau Magistrat di Turki di Istanbul. Waktu itu saya menjelaskan kebetulan yang dari Asia itu saya dari satu saya kemudian kedua Malaysia ketiga dari India saya. Nah, saya menjelaskan tentang struktur pengadilan di Indonesia, peradilan di Indonesia. Nah, tentu saja yang saya jelaskan salah satunya adalah peradilan syariah, peradilan agama gitu. Malaysia tapi tidak spesifik mereka membahas itu karena ada aspek yang lain kalau Malaysia. Nah, India pasti tidak akan bicara peradilan agama. Yang menarik setelah saya turun itu dari podium ya atau dari forum itu, saya kemudian didatangi oleh teman-teman dari Turki. Dia mengatakan, Profesor, kami ingin belajar dari Indonesia. Bagaimana cara menghidupkan kembali pengadilan agama di Indonesia itu? Karena kami seperti melihat masa lalu Turki gitu. Turki di masa lalu ketika mahkamah syariah itu lebih kuat dibandingkan mahkamah nizamiyah. Kan di sana yang kuat sekarang itu peradilan umumnya. Ya. Kalau tidak salah peradilan syariahnya itu digabung menjadi bagian dari peradilan umum gitu. Jadi model
model pengadilan sebelum tahun 87 ya, atau ya sebelum tahun 70 gitu. Jadi kita ini termasuk yang terdepan sebenarnya dalam urusan pengadilan syariah, peradilan syariah, karena itu wajar kalau misalnya tadi ada informasi bahwa Indonesia, industri syariah, ekonomi syariah di Indonesia itu termasuk sekarang sudah nomor 2 setelah Malaysia ya. Nah, dulu tahun 80-an sama saya ingat ketika pertama kali teman-teman yang tidak punya latar belakang syariah memperjuangkan pengadilan syariah itu ya. Lucu juga sebenarnya, eh maaf, bukan, memperjuangkan perbankan syariah gitu ya. Itu agak lucu juga sebenarnya. Kenapa? Karena waktu itu yang memperjuangkan itu bukan orang yang paham syariah. Ya. Orang dari Fakultas Ekonomi saja. Ya, waktu itu saya ingat saya datang ke Sumarlin, JB Sumarlin bilang, Pak, ini kami ada keinginan membentuk apa eh, apa namanya, bank syariah ya, bank. Oh, Anda mau mengembalikan Indonesia ke apa, Piagam Jakarta? Anda mau mengembalikan Piagam Jakarta gitu kan? Agak bingung juga sebenarnya jawabannya. Ya. Tapi kebetulan waktu itu ada yang baru lulus dari Kuwait, kalau tidak salah Pak Safi Antonio. Sehingga saya dialah orang pertama yang menekuni secara jelas gitu soal perbankan syariah dan kemudian membantu. Lalu muncullah ada undang-undang perbankan tahun berapa itu, istilah bagi hasil. Nah, lewat ketentuan bagi hasil masuklah perbankan syariah. Dan ternyata cepat sekali perkembangan ekonomi syariah itu sampai pada akhirnya ya berkembang. Kemudian eh, lewat BI tahun 90 ya, itu diadopsi oleh Bank Indonesia, diadopsi sebagai salah satu produk hukum bank perbankan di Indonesia gitu ya. Dan kita tahu sekarang bahkan tahun 2006 ya, kemudian masuk menjadi salah satu bagian dari yurisdiksi eh, peradilan agama gitu. Nah, jadi perkembangannya luar biasa. Sebenarnya kalau secara sosiologis kita harus melihat ini adalah perkembangan yang menunjukkan pertumbuhan atau menunjukkan perubahan di masyarakat Islam di Indonesia yang asalnya berwatak agraris gitu menjadi masyarakat Muslim berwatak industrialis atau masyarakat Muslim industrial gitu ya, apa bahasanya, masyarakat industri Muslim gitu ya, yang mulai membutuhkan eh, layanan atau produk-produk hukum yang berbasis syariah. Jadi orang-orang Islam itu ketika dia lepas dari dunia agraris masuk ke dunia industri, dunia profesional gitu, dia tidak melupakan cita-cita ekonomi syariahnya, ya. Dia tidak lantas larut ke dalam perkembangan ekonomi modern gitu yang berbasis pada riba, tapi dia mempertahankan cita-cita ekonomi syariah meskipun dengan segala macam kesulitan, akhirnya berhasil juga di Indonesia. Dan ini luar biasa sebenarnya. Nah, oke, atas dasar saya ada sedikit catatan sebenarnya, tapi mudah-mudahan tidak dimarahi Pak Isman ya. Karena terlalu sedikit. Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah itu berarti kurang lebih kita sekarang sudah menyaksikan bahwa ekonomi syariah itu sudah bagian dari hukum positif di Indonesia ya. Cuma 2 slide, nggak apa-apa lah. Ya. Jadi ini bagian dari hukum positif di Indonesia. Ya. Tadi misalnya ini bagian hulu gitu ya. Termasuk misalnya soal dewa apa, fatwa MUI, DSN Syariah. Sebenarnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang 12 tahun 2011, fatwa MUI ini sudah bukan lagi opini hukum. Tidak, sudah bukan opini hukum. Dia sudah merupakan produk peraturan perundang-undangan. Karena kalau kita membaca pasal 8 ayat 2, ya, yang disebut produk peraturan perundang-undangan itu apabila dia diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Dan undang-undang di Indonesia, undang-undang OJK ya, itu memerintahkan
pembentukan DSN maaf fatwa, penggunaan fatwa gitu. Jadi ini bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia. Dan itu em, di Indonesia sekarang sudah menjadi bagian dari hukum positif yang tidak terbayang sebenarnya pada masa lalu ya. Eh, Bagaimana bisa berkembang sejauh ini gitu. Dalam Undang-Undang Peradilan Agama jelas kompetensi absolut dari hukum peradilan agama itu ada pada ekonomi peradilan agama itu salah satunya adalah ekonomi syariah. Kemudian dalam Undang-Undang OJK jelas bahkan di OJK itu ada industri keuangan syariah. Beda. Kemudian Undang-Undang Perbankan ya meskipun sudah dibagi dengan Undang-Undang OJK, Undang-Undang Cipta Kerja juga sama menyebutkan tentang ini. Jadi kita bicara tentang hukum positif, tetapi memang karakter hukum ekonomi syariah itu em, hukum positif yang juga dia merekognisi hukum em, yang berlaku di tengah masyarakat. Ya, jadi the living law. Ya. Jadi bukan bukan langsung mengacu pada norma dalam suatu peraturan, tapi dia merekognisi aturan-aturan yang hidup di tengah masyarakat. Dan itu sebenarnya sudah diakomodasi oleh pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kewajiban bagi hakim ya, dan hakim konstitusi di situ untuk menggali, menemukan dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, ini nilai-nilai hukum dan rasa keadilan itu termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai hukum yang berkembang di kalangan masyarakat Islam. Jadi akan berkembang terus ya, kalau kita melihat ketentuan ini. Teori yang dipakai bukan lagi teori Hans Kelsen di sini. Kalau misalnya ada yang menggunakan teori hukum ya, dia sudah menggunakan teori yang lazim berlaku di dalam common law system. Di antaranya misalnya teori rule of recognition dari Hart ya. Oke, tapi itu soal lain. Kemudian kedua, karena buku ini bicara tentang hukum acara pada dasarnya ya, maka hukum acaranya pertama hukum per HS itu dia masuk perdata khusus gitu. Jadi sebelum tahun 70 ya eh, hukum syariah itu peradilan syariah itu kan peradilan agama itu ada di lingkungan peradilan negeri. Ya. Tetapi atas jasa Bung Karno sebenarnya dikeluarkan. Jadi yang paling berjasa terhadap uh, peradilan syariah itu bukan Pak Harto tapi Pak Bung Karno. Saya agak lupa. Undang-Undang nomor 19 tahun 64 seingat saya. Dia Bung Karno lah orang yang pertama kali mengeluarkan pengadilan agama ya, dari pengadilan negeri. Sehingga kita mengenal di Indonesia ada 4 lingkungan peradilan. Ada peradilan negeri, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Nah, peradilan agama itu dulu di bawah peradilan negeri, sekarang kemudian dikeluarkan. Dipisahkan menjadi peradilan agama yang bersifat perdata khusus. Meskipun sebenarnya kalau di Aceh bukan cuma perdata khusus ya. Di Aceh itu ada juga pidana. Lalu kita tahu bahwa hukum acara karena dia tunduk pada hukum perdata gitu, di Indonesia maka tentu saja berlaku HIR ya di Jawa dan Madura dan RBG di luar Jawa. Ini saya kira semua mengetahui. Nah, cuma yang saya kira harus dipahami juga bahwa hukum acara itu berkembang melalui praktek dan banyak sekali ya pengalaman pemeriksaan saya waktu di Komisi Yudisial itu banyak perkembangan itu melalui praktek ya, bukan melalui hukum melalui norma peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang saya kira perlu dikembangkan ya dan saya termasuk yang menilai pengadilan agama itu ada pengadilan yang dari sisi kualitas lebih bagus ya. Harus diakui misalnya para latar belakang hakimnya itu lebih luas pengetahuannya dalam artian terutama kalau dari kalangan pesantren ya mesti menguasai kitab gitu ya. Bisa baca kitab
Dan bahasanya biasanya relatif bagus. Artinya bahasa Arab, minimal bahasa Arab, bahasa Indonesia pasti ya. Arab, Inggris biasanya menguasai. Di lingkungan pengadilan negeri tidak banyak. Peradilan umum umumnya kalau banyak yang maaf, yang menguasai bahasa asing itu sedikit. Saya tahu persis itu. Kalau selebihnya karena dididik dalam bahasa Indonesia, mereka terbatas ya. Apalagi bahasa Belanda gitu ya. Nah, sehingga kalau saya melihat perkembangan atau eh, potensi perkembangan hukum acara di lingkungan peradilan agama itu sangat signifikan ke depan ya, selama gitu kemampuan hakimnya itu diarahkan pada eh, apa ya, semacam kalau di UMS kan kita mengenal profetik ya, pandangan profetik gitu. Oke. Nah, itu secara umum dulu tentang hukum ekonomi syariah. Saya tidak menguasai sampai ke dalamnya ya, kecuali dari aspek kelembagaan saja. Lalu tentang bukunya ya. Bukunya kan tentang penyelesaian sengketa syariah. Em, ini penyusun Pak Isman Ahmad. Ini mahasiswa ya, mahasiswa prodi. Tapi saya oke lah. Nah, yang ingin saya kritik ya, Pak Isman maaf saya mengkritik. Pertama buku ini bagus ya. Jadi buku yang penelitian yang bagus terutama dalam bidang humaniora itu kan dia bisa menemukan pola sebenarnya. Ya. Bisa menemukan pola dan bisa memproyeksi kecenderungan. Karena kan kalau penelitian kualitatif itu yang terpenting adalah bagaimana pola ya itu bisa ditemukan sebagai salah satu bentuk apa ya natural law itu ya. Jadi kalau misalnya dalam penelitian kuantitatif kan dihitung dikuantifikasi ya. Dan kuantifikasi ini merupakan refleksi dari natural law apa ya hukum alam gitu ya. Eh, ya hukum alam gitu karena sebenarnya fenomena alam ini bisa dicari polanya dan pola itu salah satu dengan formulasi uh, numerik gitu. Nah, tapi kalau dalam penelitian kualitatif ya, fenomena alam ini termasuk fenomena sosial ya. Ini kan fenomena sosial itu fenomena alam juga pada dasarnya, ya. Fenomena natural gitu. Dia harus menemukan pola itu menemukan hukumnya, formulanya itu dalam bentuk pola. Dan saya melihat buku ini sudah menemukan pola ya dan sudah menyusun polanya seperti apa. Saya tidak ingin bicara ini polanya. Saya kira bagus, bagus lah, bagus banget gitu ya cara menemukan polanya. Ya, jadi komentar saya ini penelitian yang dari tujuan penelitian kualitatif sudah didapatkan yaitu menemukan pola. Nah, nah, mungkin dan bahkan bisa memproyeksikan kecenderungan kalau sampai titik tertentu kalau misalnya ini kan penelitian akan berlanjut terus ya, akan sampai pada pembentukan kerangka hukum, nah, dalam hal ini kerangka hukum atau mungkin model ya. Nah, tapi saya ingin mengkritisi yang pertama kali agak menyentak saya dalam buku ini adalah frase penemuan hukum. Nah, pertanyaan saya, benarkah yang di kasus-kasus yang diangkat itu penemuan hukum atau sekedar penerapan hukum? Itu berbeda. Jadi dalam dalam putusan hakim itu kan bertingkat ya. Pertama itu res to passing atau penerapan hukum. Di penerapan hukum ini ya pada dasarnya menerapkan aturan ya, atau prinsip, standar, norma, kriteria di dalam satu fakta. Gitu. Kalau menggunakan metode IRAC ya, IREC, gitu. IREC kan. Bagaimana kita melihat fakta hukum, kemudian kita menemukan aturannya. Nah, aturan ini kemudian diterapkan di dalam fakta untuk menilai fakta. Dan saya ini mungkin karena keterbatasan saya waktu juga ya. Saya baca secara selintas, ini sepertinya penerapan hukum.
Karena kalau penemuan hukum itu akan muncul manakala peraturan sudah tidak memadai. Peraturannya sudah tidak memadai atau tidak kosong misalnya atau peraturannya itu eh, bersifat ambigu ya, multi interpretatif gitu. Nah, itulah baru dilakukan penemuan hukum. Nah, kalau penerapan hukum itu ya selama masih ada aturan ya diterapkan begitu saja gitu. Bagaimana hakim bisa menemukan aturan pada dasarnya. Jadi belum sampai pada level penafsiran ya. Nah, mungkin ini saya lihat beberapa kata penerapan muncul di dalam undang-undang buku ini, tapi juga bercampur baur dengan kata penemuan. Ya. Konsep penemuan itu tidak mudah sebenarnya ya dalam praktek ya, karena biasanya kasusnya memang kalau dalam istilah siapa itu, dia tuh harus hard case gitu, harus kasus yang kompleks gitu ya. Jadi kasus yang tidak kompleks itu biasanya atau kasus yang berulang gitu, yang mudah ditemukan itu cukup penerapan hukum saja, res to passing namanya, bukan res finding ya. Nah, saya eh, ya mungkin saya bisa salah baca juga, tapi saya melihat bahwa ini sesuatu yang harus hati-hati saja gitu kita menggunakan ini ya. Karena saya baca semuanya, misalnya soal ada satu perkara yang tidak diterima ya, NO gitu kan. Kalau NO itu berarti memang penerapan hukum saja karena dia formil. Ya. Dia formil. Kan ada ya kasus nomor berapa itu di tingkat pertama NO Ya. gitu. Oh itu ini formil ya. Sehingga saya dibanding juga ada ini formil. Itu penerapan hukum saja ya. Nah, dalam praktek ini menarik misalnya saya tidak tahu sekarang perkembangannya seperti apa. Di pengadilan agama itu ya antara mediasi dan pokok perkara itu biasanya bercampur. Ya, mungkin sudah berubah, tapi saya beberapa kali menemukan di beberapa PA di Indonesia, hakimnya saya tanya, seharusnya kan nggak dalam hukum acara itu, ya, eh, si mediasi, ya, perdamaian itu kan di awal sebelum masuk hukum acara, gitu kan. Tapi di pengadilan agama itu biasa sudah masuk, gitu. Sudah masuk di proses pemeriksaan. Kan biasanya istilah pemeriksaan itu dimulai ketika sidang pertama pokok perkara. Nah, sebelum itu bukan pokok perkara ya, baru proses mediasi, dan mediasi kan sekarang wajib ya dilaksanakan. Nah, ketika diputus NO ya, berarti memang baru pada level penerapan hukum. Ya, jarang sekali saya kira ada NO yang di tingkat pengadilan perdata di Indonesia, NO ini tidak begitu problematik sebenarnya. Yang problematik itu di Mahkamah Konstitusi NO itu sebenarnya. Karena jadi banyak perdebatan kenapa ditolak, kenapa tidak diterima, kenapa diterima gitu. Nah, yang biasanya jadi persoalan di peradilan perdata di Indonesia itu ketika NO diputus di akhir. Gitu. Jadi setelah pemeriksaan perkara panjang selesai, bukannya diputus kabul atau tolak tapi NO gitu kan, karena nah ini sering terjadi ya. Nah ini pertanyaan pertama saya sebenarnya lebih tepat mungkin penggunaan frase penemuan hukum dan penerapan hukum itu harus hati-hati saja gitu ya, karena penemuan hukum itu harus dibuktikan dulu apakah memang peraturannya kabur ya, apakah peraturannya tidak ada atau peraturannya multi interpretasi gitu ya. Atau memang eh, ya ada peraturan yang bertolak belakang satu sama lain gitu. Nah, disitulah kemudian muncul dua kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama hakim harus melakukan interpretasi, bisa interpretasi gramatik, bisa interpretasi teleologis berdasarkan tujuan ya, bisa juga yang lain begitu. Nah, kalau misalnya interpretasi ini tidak berhasil, barulah hakim masuk ke konstruksi hukum.
Nah, konstruksi hukum itu eh, misalnya dengan apa ya, dengan prinsip yang saya agak lupa. Jadi dia mengkonstruksi hukum baru begitu ya. Salah satunya, nah kalau misalnya konstruksi hukum tidak berlaku, tidak bisa dilakukan, yang terakhir adalah rekognisi. Jadi hakim harus mencari praktek yang ada di tengah masyarakat. Nah, kira-kira ada nggak praktek tengah masyarakat gitu kan? Karena praktek itu diambil sebagai aturan. Ya. Eh, nah, itu yang eh, kritik saya. Karena saya mungkin highlight bacanya, tapi saya lihat ini kok ada semua peraturannya gitu ya. Jadi tidak tidak muncul, tidak tidak kemudian ditampilkan dulu penemuan hukum. Refining itu dilakukan karena memang tidak ada ketentuan, ada persoalan dengan peraturan. Kalau saya lihat semuanya ada peraturan, bahkan dari dari KHI juga ada begitu. Jadi ini penerapan hukum. Oke, itu yang pertama. Ya, itu baik pada tingkat peradilan pertama, peradilan banding maupun peradilan kasasi. Nah, di peradilan kasasi yang saya herat, yang mungkin kritik saya yang agak jelas itu saya coba ini ya buktikan itu Mas penulis di sini ya. Sebentar saya stop share dulu. Ada bagian yang agak membingungkan ketika menyebut kasus terakhir. Ini maksudnya apa gitu ya? Untuk Judek Juris. Oke. Oh iya ini. Jadi di Judek Juris itu ada satu kasus yang diangkat, tapi nomornya bukan nomor kasasi, nomornya PTA. Ini saya agak bingung ini sebenarnya. Jadi Bus terbaca mungkin. Iya, Eh, nah, ini putusan nomor 3 perdata, ya, gugatan begitu, 2019. Tapi PTA Semarang. Nah, dalam perannya sebagai jurisprudensi berfokus pada ranah hukum. Tapi ini maksudnya yang saya cari itu sebenarnya putusan MA-nya mana? iya, Kok tidak ada? Ya, ini terkait dengan wait for bar by forward itu yang iya. ya. Nah ini yang mungkin ini. Nah satu lagi menarik sebenarnya Mas penulis di sini ada ungkapan di sini SEMA ya surat edaran Mahkamah Agung. Nah di Indonesia itu peraturan hukum acara tadi kan saya sebut berdasarkan praktek ya berkembang itu salah satunya berdasarkan SEMA. Jadi surat-surat edaran Mahkamah Agung ini muncul sebenarnya dalam awalnya dari rapat rapat kamar, ya, rapat kamar dan dalam rapat kamar itu dalam hal ini kamar perdata agama begitu ya, itu banyak pertanyaan dari hakim di bawah. Ya, mereka bertanya soal macam-macam gitu. Yang paling lumayan terkenal tuh soal eh, tidak boleh melegalisasi pernikahan kedua ya untuk ini gitu. Ya, jadi em, nah ini surat edaran Mahkamah Agung ini merupakan salah satu dasar dari hukum acara gitu. Bahkan jadi itu awalnya kan rapat kamar yang muncul di pertanyaan-pertanyaan di bawah lah macam-macam. Dan dari rapat kamar kemudian berubah menjadi surat edaran bahkan terakhir menjadi perma sebenarnya. Nah, itu yang mungkin nanti harus dipelajari dalam hukum acara itu. Harus dibaca semua sema-sema itu harus dibaca gitu. Saya bukan pengajar hukum acara Mas Ismat ya. Jadi eh, ya pengalaman sajalah gitu ya. Nah, cuma yang saya pertanyakan di sini soal ini Yudek Faksi tapi nomornya nomor eh, PTA Semarang ya. Saya cari putusannya mana ini ya. Nggih, nggih. Nah, gitu. Ya ini eh, nah ini mungkin kesilapan saja ya. Nggih. Oke. Eh, yang lain saya kira kalau ini sudah jelas ya. Yudek Ya, juris jadi. sudah juris Oke, ya. yudek juris. Jadi kalau mungkin sekedar mengingatkan saja buat mahasiswa ya bahwa
perbedaan antara putusan kasasi dan putusan tingkat pertama dan banding itu, putusan pertama itu kan dan banding itu adalah putusan yang tujuannya sebenarnya memeriksa fakta, gitu ya, memeriksa fakta. Nah, jadi dasarnya ada pemeriksaan fakta saja, gitu. Nah, sementara kalau putusan kasasi itu sudah tidak boleh memeriksa fakta lagi. Dia harus memeriksa penerapan hukum, atau kalau misalnya ada sesuatu yang eh, ada tidak berwenang atau melewati kewenangan, gitu. Misalnya ada pengadilan yang apa, yang melewati yang tidak sesuai dengan yurisdiksi, apakah yurisdiksi absolut maupun yurisdiksi relatif, ya. Atau yang ketiga ya seperti tadi di dalam buku ini disebut ada unfolding hematofir. Kalau misalnya pertimbangan tidak cukup. Pertimbangan tidak cukup tuh misalnya kalau ada satu fakta yang tidak dipertimbangkan, gitu, dilewatkan, tapi fakta itu penting. Nah, karena kan hakim itu kan harus memeriksa semua fakta, semua semua dalil, semua bukti, semua dalil itu harus dibaca kayak mengupas kulit bawang gitu dan dikomentari satu persatu. Ya, kalau dikomentari satu persatu atau dikomentari bersamaan lah gitu ya. Tapi itu harus diberi komentar. Nah, seringkali ada fakta gitu yang tidak diberikan pertimbangan. Nah, sehingga muncullah di dalam buku ini need Volden the Connoisseur, atau dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya insufficient judgment, ya. Jadi pertimbangannya tidak cukup. Nah, pertimbangan tidak cukup itu bisa diperiksa oleh hakim MA. Tapi hakim MA tidak memeriksa lagi fakta. Jadi fakta yang tidak dipertimbangkan kemudian diberi pertimbangan lagi. Faktanya sudah lewat. Maka tidak boleh hakim MA itu memeriksa fakta yang sudah diperiksa oleh tingkat pertama dan tingkat banding. Nah, ini di Fakultas Hukum sering bermasalah ini. Bukannya Fakultas Hukum. Ya, ini pengalaman saya menyeleksi hakim agung. Ya. Biasanya dari kalangan akademisi nggak paham ini. Jadi jadi dia memeriksa ketika diberikan berkas perkara gitu, ya, dari mana, dari tingkat pertama atau banding lah biasanya, banding gitu, dan itu kan berarti ada memori banding, kemudian ada putusan di tingkat pertama gitu ya, dan putusan tingkat kedua. Nah, banyak yang kemudian memeriksa kembali gitu kan. Padahal hakim agung itu tidak usah memeriksa faktanya, dia memeriksa pertimbangan saja. Pertimbangannya itu tidak banyak ya, mungkin ya 10 halaman, 20 halaman gitu. Oke. Nah, ini mungkin yang kritik saya pertama ya, kalau boleh disebut kritik, penggunaan kata penemuan hukum dan penerapan hukum itu harus hati-hati, dan saya tidak melihat ada eksplanasi tentang penemuan hukum di sini. Ya, secara spesifik ya. Jadi penemuan hukum itu termasuk yang rumit sebenarnya. Rex finding itu dari penemuan hukum ke konstruksi hukum sampai ke terakhir rekognisi hukum itu harus dijelaskan gitu. Jadi mungkin penelitian berikutnya menjelaskan dulu konsep penerapan hukum, penemuan hukum, konstruksi hukum, dan rekognisi hukum. Itu dijelaskan dulu supaya ini. Di beberapa tempat saya kira sebenarnya kalau peradilan agama itu mungkin bisa rekognisi, misalnya dia bisa merekognisi urf, ya, adat gitu. Nah, adat bisa ya, dan itu bagus juga sebenarnya. Kalau adat itu direkognisi, dia akan menjadi konstruksi model Minang, yaitu adat Basani Sara, Sara Basani Kitabullah gitu ya. Jadi itu yang saya kira banyak terjadi dulu ya, di kalangan para ulama dengan merekognisi. Nah, sekarang dengan hukum positif saya kira lebih leluasa. Oke, ini yang pertama ya. Kemudian kedua, ini ada uraian the concept of civic settlement under international law. Nah, ini juga agak sedikit bermasalah karena menyebut pertama dia mengacu pada pacific settlement.
Facilitated settlement ini berlaku untuk sengketa antar negara. Dan di dalam buku ini disebutkan ICJ, ya, International Court of Justice. Ya. Saya perlihatkan. Mana sebentar. Pada saya internasional Pasifik Pasifik. Oke. Nah, ini ya. Saya coba. Nah, ini. Jadi ini Pranata Hukum Penyelesaian Sengketa Perspektif International Dispute Settlement. Yang diacu adalah Pacific Settlement. Betul, teori dasarnya semua hukum internasional itu ada fakta sunt servanda. Ya. Tetapi Pacific Settlement ini sebenarnya, apalagi disebut di sini International Court of Justice. Pacific Settlement ini berlaku untuk antar negara. Jadi di dunia ini kan ada 3 sebenarnya ya. Ada secara umum ada 2 di bawah UN itu, di bawah United Nations itu ada ICJ, International Court of Justice. Dia menangani sengketa antar negara. Misalnya kasus sengketa Indonesia dan Malaysia terkait dengan Pulau Sipadan Legitan. Ya. Dan kita kalah di situ. Gitu. Kita kalah karena pulaunya nggak diurus. Ya. Kita ini punya banyak pulau tapi nggak pernah ngurus. Gitu. Nah, kita kalah klaim karena di 2 pulau itu Malaysia itu melakukan effective occupation, pendudukan secara efektif. Jadi ada penduduknya, ada air tawar, ada kegiatan orang Malaysia gitu. Sehingga ketika kita klaim, loh itu sudah secara efektif sudah diurus Malaysia, kita kalah. Nah, itu International Court of Justice. Jadi ini sengketa antar negara. Ya. Kedua, ada ICC, International Criminal Court. Kemarin misalnya Netanyahu itu diadili diadili pada dasarnya ya, belum sampai diadili sih. Didakwa gitu, didakwa di ICC. Nah, bedanya kalau ICJ ini dia adalah sengketa antar negara. Kalau ICC International Court, International Criminal Court, dia mengadili orang per orang ya, atas kejahatan internasional, bisa kejahatan terutama kalau mengacu pada Konvensi Jenewa tahun 2000 itu ada 4 macam, ada genocide, ada crimes against humanity, ya ada kemudian war crime, kejahatan perang dan agresi gitu kan. Nah, kemarin kita tahu Benjamin Netanyahu itu dia diadili di ICC gitu. Dan ini personal jadi pribadi-pribadi yang di ini. Lalu bagaimana dengan bisnis? Nah, bisnis lain lagi. Karena ini kan sengketanya sengketa bisnis sebenarnya ya. Kalau untuk pidana ini pidana untuk hukum hukum bisnis ya, hukum syariah ini bisnis sebenarnya. Nah, kita itu penyelesaiannya di bawah International Chamber of Commerce. Nah, persoalannya apakah memang sudah ada sengketa syariah? Saya ingin perlihatkan juga ya, ICC Indonesia. Kita salah satu bagian dari ICC di Indonesia ini, dan ternyata sudah ada anggota yang berasal dari, saya perlihatkan di sini ya. Ini saya kutip dari ini ICC Indonesia, jadi International Court of Commerce di Indonesia ya. Lalu nanti mungkin kalau mau belajar di sini pada dasarnya membership yang menarik sebenarnya ya. Saya coba klik membership. Nah, International Chamber of Commerce. Jadi bukan International Court tapi chamber, kamar gitu ya. Dia menangani bisnis organisasi bisnis lah.
baik perseorangan maupun SMEs, baik big corporation maupun SMEs, SMEs apa? Small medium enterprises gitu. Nah, dan itu banyak sekali ya. Ada 145 juta company di 170 negara di dunia. Nah, apakah di Indonesia ada yang ini? Kalau baca di sini ada Bank Syariah Indonesia, ya. Jadi berarti terlibat di dalam proses ini, apa di dalam penanganan sengketa bisnis itu. Mau tidak mau kan bank syariah kan seperti syariah. Ya. Kemudian ada bank muamalah juga. Ya. Yang lain apalagi ya, kalau Maybank yang muamalah muamalah. Ini yang dia terlibat di dalam ini. Nah, penanganannya biasanya penanganan sengketanya tuh melalui ada alternative dispute resolution, ya, antara arbitrase atau mediasi. Nah, arbitrase itu bisa dilaksanakan di New York, Paris, Hong Kong, Sao Paulo, sama Tokyo, seingat saya, agak lupa saya. Ya. Dan biasanya kita kalau Indonesia itu, Singapura satu lagi. Jadi biasanya kalau arbitrase itu kita biasanya kalau tidak rujukan ke Singapura, ya itu ke New York gitu. Dan karena itulah maka Fakultas Hukum di Singapura itu luar biasa ya. Saya pernah menyaksikan bagaimana mereka dilatih untuk melakukan mediasi, arbitrase gitu ya. Jadi ada ininya, ada lomba internasionalnya mahasiswa itu melakukan arbitrase. Cuma saya tidak tahu apakah ada sengketa syariah. Nah, sisi lain ya, untuk di dalam sengketa internasional ini saya agak lupa nama apa prinsipnya. Jadi prinsip utamanya harus mengacu ke penyelesaian internal dalam negeri dulu. Jadi selesaikan secara internal gitu. Tapi di Indonesia ini prakteknya ya. Dan itu menjadi masalah besar untuk perdagangan internasional di Indonesia. Pengadilan di Indonesia itu selalu mengutamakan eh, hasil mediasi di Indonesia dibandingkan dengan luar negeri. Misalnya begini, ini ada hasil arbitrase, kemudian ada menjadi sengketa baru lah, atau bukan, eh ya ada hasil arbitrase, kemudian pengadilan Indonesia itu cenderung mengabaikan putusan-putusan internasional. Ya. Saya sempat tanya ke hakim-hakim agung, ya kita nasionalistik lah, kita harus mengutamakan kepentingan nasional, tapi secara internasional itu bermasalah. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah ada sengketa hukum syariah sudah ada atau belum. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini dispute resolution-nya kan ada ADA, ada arbitrase begitu atau mediasi. Nah, khusus mediasi di Indonesia itu faktanya menarik. Dibandingkan di Jepang, ya, penyelesaian mediasi di Indonesia itu hanya 2%. Jepang itu sampai 70% lebih. Jadi misalnya ada kasus yang paling terkenal adalah ketika terjadi kebocoran nuklir di Fukuyama atau mana? Lupa namanya. Nah, itu ada kurang lebih 14.000 sengketa. Dan hampir 90% diselesaikan melalui mediasi. Nah, Indonesia ini ternyata bukan bangsa atau masyarakat yang gemar bermusyawarah. Mesti bersengketa. Keberhasilan cuma 2%. Nah, ditambah lagi memang problem di Indonesia itu, mediasi itu dia menjadi preliminar, menjadi pendahuluan bagi proses pemeriksaan sidang gitu. Jadi mediasi dulu, kalau mediasi gagal, kemudian berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara gitu. Nah, harusnya mediasi ini dipisah, ya. Halo, oke. Nah itu, kalau arbitrase agak susah kita ininya ya. Yang jelas memang karena rahasia arbitrase. Tapi tadi saya katakan bahwa beberapa putusan internasional itu sering dibatalkan oleh pengadilan dalam negeri gitu. Jadi memang kita ini agak kurang ramah terhadap bisnis internasional gitu, dan salah satunya penyebabnya karena pengadilan dalam negeri selalu mengabaikan putusan-putusan arbitrase internasional. Nah,
Bagaimana dengan mediasi di pengadilan agama? Mungkin bisa dicek ya. Mediasi pengadilan agama itu termasuk tinggi. Ya, karena saya pernah mendengar tapi saya tidak tahu data pastinya. Eh, untuk perkara ringan, apa namanya? Sengketa ringan itu ya, yang 200. Sekarang berapa? 200 atau 500 juta. Nah, kayak yang itu banyak diselesaikan di mediasi, di pengadilan agama itu lewat mediasi. Dan itu berhasil. Gitu. Saya tidak tahu berapa persen, tapi signifikan sekali. Artinya tidak banyak sengketa ekonomi syariah ini yang berlanjut ke pengadilan. Gitu. Hanya beberapa saja. Gitu. Saya tanya beberapa pengadilan, tidak banyak, Pak. Biasanya selesai di mediasi. Jadi sebenarnya eh, penyelesaian, kalau kita bicara tentang penyelesaian berbasis pada apa international commercial law gitu ya, itu sebenarnya untuk pengadilan agama ini sudah dilaksanakan prinsip-prinsipnya, tapi pada pas sengketa-sengketa ringan gitu. Jadi yang sengketa yang biasanya hakimnya tunggal dan eh, nilai perkaranya tidak sampai apa sekarang 500 atau 200 juta gitu. Tapi kalau yang sudah bermiliar-miliar biasanya masuk ke pengadilan. Nah, itu eh, catatan saya, mudah-mudahan tidak keliru ya. Karena saya membaca juga tidak apa tidak cukup waktu semuanya, tapi saya highlight lah ya dari yang saya catat. Jadi harusnya nanti mungkin kalaupun misalnya menggunakan international settlement gitu, bukan international law tapi international commercial law, ya, dia bisa mengacu ke International Chamber of Commerce dan di Indonesia sudah ada Indonesia ICC. Nah, di situ mungkin bisa diriset lebih lanjut tentang penyelesaian-penyelesaian melalui international settlement gitu, yaitu lewat arbitrase dan mediasi ya. Atau ada yang disebut pilihan pengadilan ya, di pengadilan pertama pengadilan Indonesia atau di pengadilan asing ya. Dan biasanya ini penting untuk dilakukan dalam proses international settlement, commercial settlement. Saya kira demikian, Mas moderator ya. Saya minta maaf tidak banyak memberikan komen, tapi saya kira cukuplah ya. Honornya kan kecil, Mas ya. Tapi Enggak, saya pahalanya enggak gitu. besar, Bro. Pahalanya yang besar. Oke, matur suwun Prof atas masukan-masukan tadi. Saya catat ada dua masukan yang sangat menarik yang barangkali nanti akan berikan satu sumbangan positif yang sangat bagus untuk mengembangkan buku yang telah disusun oleh tim dosen dan mahasiswa. Yang pertama terkait dengan ada frase kata apa tadi itu penerapan hukum dan penemuan hukum sehingga hal ini perlu dipetakan dulu. Itu yang kedua, yang kedua itu adalah mungkin nanti ada konstruksi atau tawaran hukum yang disampaikan di dalam buku ini. Untuk lebih lengkapnya barangkali nanti ada feedback dari Ustadz Isman. Monggo Ustadz. Ya, Mas. Saya kira memang itu misleading ya, karena ya artinya yang benar sebenarnya adalah penerapan ya, Hmm, penerapan hukum. Ya mungkin itu dipengaruhi oleh bukunya Prof. Sudikno Mertokusumo yang memang Ya, ya. belum mungkin dikarang di era tahun 70-an sehingga memang ke sini itu belum didiversifikasi. Harusnya memang penerapan gitu. iya. Kalau yang ini saya kira memang ini karena apa namanya? Tentu kami ucapkan terima kasih pada Prof. Aidul ya terkait dengan wawasan internasional beliau yang komprehensif ya. Jadi waktu kenapa subbab ini muncul di dalam buku ini itu karena waktu itu kita melakukan proses MOU dengan AIUM, International Islamic University Malaysia. Lalu di sana itu saya tanya ke Pak Dekannya, kebetulan dia dari basicnya itu dari Konun ya, dari Ya. Faculty of Konun. Itu saya tanya kalau di Malaysia itu apakah sudah ada buku yang komprehensif yang menghubungkan antara
sengketa ekonomi syariah dengan apa namanya pergaulan dan transaksi bisnis internasional. Lalu saya diberilah buku ini. Wow, bukan diberi sih karena ini beli ini berapa ada itu waktu itu pakai uang pribadi. Nah, rupanya memang kesalahan saya atau kesalahan tim peneliti lah tidak mengeceknya. Tapi ya itu sudah terlanjur masuk di buku, tapi ya intinya kan sebenarnya adalah ingin melihat sejauh mana konsep-konsep KHS itu relevan dengan asas itikat baik. Ya, jadi fakta unsur panda dalam KHS itu diartikulasikan ke dalam apa namanya ICC tadi ya, atau yang harusnya kan tadi chamber ya, International Chamber apa court gitu. Jadi saya kira ini adalah apa catatan bagus ya bagi apa namanya mahasiswa magister terutama yang ingin mengambil peminatan dan fokus pada studi apa penyelesaian sengketa. Kemudian juga termasuk pada mereka yang teman-teman MHS yang akan mengambil fokus dan studi pada riset-riset yang ada di hulu ya. Karena tadi ada informasi penting dari Prof. Ainul terkait dengan fatwa DSN itu sekarang bukan legal opinion lagi, tapi memang sudah menjadi hukum positif. Jadi artinya membahas fatwa DSN itu adalah eternal topik, topik abadi, artinya eh, sesuatu yang harus dilakukan gitu untuk melihat bagaimana konsistensi dan keselarasan. Saya kira itu Mas Imam. Ini kita dapat insight yang sangat berharga gitu ya. Nanti silakan pada teman-teman jika ingin menyampaikan diskusi. Matur suwun Ustaz. Oke, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah sudah ada feedback dari Ustadz Isman dan juga ada masukan banyak sekali dari Prof. Aidul tentang buku yang sudah disusun oleh para tim. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, baik itu kepada Ustadz Isman maupun ke Prof. Aidul, kami berikan kesempatan untuk sesi 1, 2 penanya. Monggo Bu Fasiati. Assalamualaikum saya. Ya, Ya, Waalaikumsalam Bu. ya, terima kasih. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam hanya warahmatullahi wabarakatuh. sharing saja, Pak. J Bu. Ya, karena untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah, saya tadi belum uh, baca buku dari Fakultas, tapi dari paparan tadi, termasuk yang saya mendengarkan dari Prof. Aidul, memang untuk di pengadilan agama untuk gugatan sederhana itu maksimal 500 juta Oh, dan 500 sekarang. biasanya memang 500 juta. 500. Banyak juga yang dimediasi berhasil, tapi juga ketika sudah selesai gugatan sederhana itu para pihak biasanya pihak tergugat itu kerso bayar ataupun memang lebih efektif itu. Karena kami di LBH Asia tahun kemarin kita mendampingi bukan untuk khusus tahun kemarin kita mendampingi sengketa ekonomi syariah yang untuk gugat sederhana itu ya 25 kasusan lah, banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan sekarang itu tren lembaga keuangan syariah itu mengalami gagal bayar ya karena ada 3 kendala, baik itu yang di Muhammadiyah maupun yang di luar. Yang pertama adalah fraud, kemudian ada mismanagement, kemudian yang ketiga adalah memang pembiayaan yang macet. Nah, di dalam proses penyelesaian itulah yang misalnya badan hukumnya koperasi atau misalnya BPR itu kalau melalui mediasi saya kira lebih lebih bisa apa namanya dikembangkan ya pola-pola karena ini menjadi saya kira apakah itu sudah masuk catatan kalau sengketa ekonomi syariah itu justru dilakukan oleh lembaga keuangan ya dengan anggota bukan bukan bisnis saya hubungan antara anggota dengan koperasi. Kemarin kita menyelesaikan melalui PKPU
mekanisme RAT. Tetapi pasca itu seperti apa dan model-model yang pas di dalam pengembangan sengketa ekonomi syariah di lingkungan BTM sendiri, Bank Syariah atau Koperasi Syariah milik Persyarikatan sendiri, ini juga menjadi problem karena kami juga menangani di beberapa lembaga keuangan di internal Muhammadiyah. Ini saya kira penyelesaian sengketa yang juga perlu diformulasikan secara baik karena masing-masing badan hukum itu mempunyai model sendiri. Koperasi melalui AT, misalnya kalau BPR karena PT dengan apa, dan itu adalah merupakan kontribusi penelitian yang seharusnya semakin bisa dijalankan agar tidak ada lagi kalimat ada ekonomi syariah ini gagal semua, mending fakultas ekonomi yang bidang ekonomi syariah dibubarkan saja atau fakultas HES itu prodi HES dibubarkan karena tidak mampu mencetak para profesional yang benar-benar kompeten di dalam mengelola lembaga keuangan. Ini autokritik saja buat kita semua karena kita juga di PTM banyak yang gagal. Ya kemarin di Sukoharjo sudah gagal, kemudian di Kalijabe, kemudian yang sekarang muncul Batu Retno, belum lain-lainnya. Dan kami menangani itu memang paling efektif itu kalau penyelesaiannya mediasi dulu. Ini pedan, ini saya posisi menuju pedan juga. Jadi jangan sampai hadirnya lembaga keuangan syariah BTM itu menimbulkan sengketa yang tidak hanya antara anggota person dengan person, tetapi anggota dengan persyarikatan dan atau anggota dengan yang lainnya. Jadi penyelesaian sengketanya saya kira memang mediasi, tapi perlu kembangkan pola dan model. Saya kira itu saja karena untuk yang kesulitan berikutnya ketika kita melalui litigasi, kita menang di angka kertas, misalnya kita sekarang misalnya kemarin ini pengalamannya memenangkan perkara 2,7 miliar sudah 3 tahun yang lalu. Kita sudah pernah sampai ke KY juga waktu itu sudah menang bagus Mahkamah Agung. Ketika mau eksekusi ada perlawanan karena ternyata tergugat melakukan pengalihan dan itu dianggap sebagai iktikat baik sehingga perlawanan dari pihak ketiga terhadap objek yang sedang kita eksekusi kabulkan dan bahkan sampai PK kita ditolak. Jadi model penyelesaian sengketa ekonomi di Indonesia itu juga sangat sulit karena apa? Karena kita tidak berdiri sendiri secara litigasi, kita berdiri dengan hukum acara perdata yang notabene itu milik tinggalan dari Belanda kan, sehingga sengketa ekonomi syariah itu tidak bisa mandiri gitu. Karena ketika akad ini sudah sampai putusan pengadilan eksekusi ada perlawanan yang untuk hukum Islam itu sudah bisa dieksekusi, tetapi ada klausula yang bergantung di dalam hukum acara itu aja Pak. Terima kasih. Ini ada problem-problem di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Bu atas pertanyaannya. 2 pertanyaan tapi agak panjang-panjang Prof. Ini langsung ditanggapi aja Prof. Supaya tidak dialihkan dulu dengan yang lain. Monggo Prof. Baik, pertama terkait soal penyelesaian sengketa ya. Saya baru yang terbaru itu kan untuk sengketa sederhana 500 juta ya. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa penyelesaian mediasi ya itu efektif dan itu sesuatu yang harus disyukuri sebenarnya. Ya saya sebutkan tadi, chotei atau mediasi ya di Jepang itu luar biasa dimanfaatkan gitu. Jadi nanti teman-teman di HS itu ya harus terbiasa dengan proses mediasi. Sebenarnya 2, kalau sengketa komersial itu 2 yang paling pokok, mediasi dan arbitrase. Ya, kalau di pengadilan itu ya resikonya seperti itu. Meskipun sebenarnya ada jalan yang lebih mudah, bukan lebih mudah ya, jalan lain yang mempermudah
eh, eksekusi ya, karena problem dari utang piutang itu biasanya atau prestasi di pengadilan itu pada tahap eksekusi itu bisa tahunan. Sebenarnya di kita kan ada penyelesaian baru lalu melalui kepailitan atau PKPU. Nah, kecenderungannya sekarang melalui kepailitan, tapi saya tidak tahu apakah pernah tidak penyelesaian sengketa syariah itu melalui kepailitan. Dan itu mestinya bisa, ya. Cuma kepailitannya kemudian dia tunduk pada undang-undang kepailitan yang diselesaikan di pengadilan niaga di P, di bawah peradilan umum. Gitu. Nah, saya tidak tahu persis, tapi secara teoritis mestinya bisa. Kalau kepilih itu kan dibatasi, masa persidangannya cuma berapa? 60 hari. Ya. Kemudian nanti tinggal kurator yang menangani asetnya, nanti kemudian kurator yang kemudian melakukan semacam eksekusi gitu. Tidak diserahkan kepada jurusita, kemudian eksekusinya dengan perlawanan segala macam. Cuma memang syaratnya kalau kepeditan dan PKPU itu uh, sengketanya utang piutangnya sederhana. Ya, dalam artian jelas nama-namanya lah gitu ya. Gitu. Tapi itu model yang bisa mempercepat. Di Solo saya tidak tahu, tapi tidak banyak sih. Atau bukan di mana di hukum ekonomi syariah saya tidak tahu persis ya. Tapi kelihatannya ada. Ya, cuma tadi itu soal penyelesaian ini melalui mediasi itu penting sebenarnya, dan saya kira kalau kalau saya ya cenderung sebenarnya penyelesaian itu lebih diutamakan di mediasi. Kenapa? Karena pertama karakter masyarakat Indonesia ini menarik ya. Kita ini kan pengadilan itu sebenarnya di bagi bangsa Indonesia atau kita pada umumnya itu bukan bagian dari budaya hukum kita. Pengadilan itu. Dulu biasanya penyelesaiannya tuh dibawa ke penghulu atau apalah gitu ya, penyelesaian-penyelesaian itu dan diselesaikan oleh para ulama. Nah, ketika masuk ke pengadilan itu agak berisiko sebenarnya, kita tidak punya budaya hukum seperti orang-orang di Eropa atau di Amerika. Memang budaya mereka pengadilan ya, yang menyelesaikan sengketa itu melalui pengadilan. Jadi ada over litigation kadangkala. Soal-soal sepele kemudian masuk ke pengadilan. Nah, di kalangan kalau kita melihat budaya hukum di masyarakat kita itu cenderung diselesaikan dengan mediasi. Dan Timur pada dasarnya seperti Jepang itu lebih lebih mengedepankan mediasi dan efektif, ya. Sangat efektif di Jepang. Chotei itu efektif. Saya ketemu dengan penelitinya dari Jepang, ya, meskipun dia tidak bisa bahasa Inggris, jadi harus ada penerjemah gitu. Dia bilang di Jepang kami sangat efektif menyelesaikan sengketa-sengketa bahkan pidana pun gitu. Sengketa bisnis ini perdata itu melalui mediasi. Nah, saya lihat riset di Indonesia itu ternyata efektivitas kita cuma 2%. Wah, saya bilang jauh sekali. Padahal itu bisa menyelesaikan banyak hal ya. Termasuk tadi misalnya persoalan lamanya proses eksekusi ya. Jadi um, uh, mediasi menjadi penting. Kemudian kedua soal gagal bayar itu. Ini sebenarnya persoalan manajemen ya, bukan sekedar persoalan hukum lah. Saya kira kalau mau kita bicara teman-teman manajemen juga harus dipersoalkan, itu kan persoalan hukum. Saya tidak tahu apakah kemudian HS ini ekonomi syariah itu kemudian dikenalkan pada manajemen ya, tidak. Saya kira tidak juga ya. Ini soal manajemen kebanyakan, jadi soal kemampuan untuk mengelola eh, badan usaha itu, termasuk melakukan inovasi dan seterusnya. Karena em, saya tidak tahu persis apakah di masyarakat kita memang melihat tadi kan Pak Isman mengatakan banyak yang melihat peluang itu ya. Dulu saya tidak tahu sekarang persentasenya berapa. Ada disertasi di UI itu yang kemudian melakukan semacam ya, survei lah gitu ya. 80% pengguna jasa perbankan Islam itu adalah non-Muslim.
bukan muslimnya gitu kan. Non muslim. Itu kemungkinannya memang orang Islam tidak punya uang, gitu, tidak punya usaha, atau memang tidak percaya gitu kan. Dan kedua harus dilihat yang sekarang diperjuangkan, ternyata di pengadilan agama tuh banyak pengacara non muslim yang berperkara. Gitu. Artinya memang bagi mereka yang melihat bahwa ini aman bagi mereka gitu ya, untuk bisnis mereka. Nah, mungkin kita harus riset juga di kalangan masyarakat Islam, apakah pebisnis Islam merasa aman juga dengan ini, atau jangan-jangan memang kita tidak punya kemampuan mengelola keuangan ya, dari sisi keuangan atau usaha gitu, sehingga eh, tadi gagal bayar dan seterusnya mungkin bukan karena persoalan lemahnya sumber daya hak hukum apa di HES, tapi persoalan memang secara umum kemampuan manajerial di kalangan umat itu memang rendah saja. Gitu. Karena itu harus saya sering dengar ini rasan-rasan lah di kalangan pebisnis. Susah mas urusan bisnis sama orang Jawa tuh pakai rasa katanya, nggak pakai hitungan. Kalau sama orang Cina enak, apalagi sama orang Cina Kristen itu enak banget. Jadi jelas urusannya gitu kan. Kalau mereka urusan urusan bisnis ya bisnis gitu, nggak, mereka tidak dicampur aduk dengan persoalan-persoalan pribadi segala macam. Dan kalau mereka strict banget gitu terhadap aturan perusahaan itu ya. Nah kalau di kita orang Jawa nih wah repot katanya. Jadi memang ada persoalan-persoalan ini yang lain. Dan ada perdebatan di kalangan hukum itu apakah skema syariah itu merupakan akad atau perikatan ya atau badan hukum gitu. Karena bisa misalnya eh, pada dasarnya kan seperti usaha bersama itu, seperti kemitraan gitu ya, koperasi gitu. Sehingga di kalangan ada sebagian kalangan ahli hukum mengatakan tidak ada sebenarnya ekonomi syariah. Karena yang ada itu misalnya mudharabah itu kan sebenarnya sharing ya. Sharing itu berarti kalau sharing kan berarti memang usaha bersama gitu. Berarti yang muncul ada kemampuan manajerial, bukan eh, persoalan persoalan perikatan belaka gitu. Nah ini problem-problem yang muncul ya. Nah, mungkin harus diteliti lagi lebih lanjut. Saya tidak punya jawaban pasti. Tetapi hukum ekonomi syariah ya, kalau melihat perkembangan masyarakat itu sangat membutuhkan. Asumsi saya, tesis saya lah, mungkin ini baru dilanjutkan jadi riset Pak Isman. Jadi perkembangan kenapa muncul Undang-Undang berapa nomor 3 tahun 2006 ya tentang tentang peradilan agama itu, yang kemudian dari yurisdiksi absolutnya kan menjadi 9. Jadi termasuk yang ke-9 itu adalah ekonomi syariah. Ya, semula kan ditolak itu awalnya. Ya. Nah, kenapa bisa muncul? Itu karena memang secara sosiologis umat Islam itu sudah bergeser dari pada masa lalu mungkin tidak melihat tidak membutuhkan karena hidup di tengah masyarakat agraris, jadi tidak perdagangan segala macam tidak begitu berkembang. Kalau sekarang ya, menggunakan tesis Kunto Wijoyo, gitu. Kunto Wijoyo kan mengatakan begini, umat Islam itu kan mengalami proses revolusi diam-diam lah, gitu. Revolusi demografis yang tidak terkentara, tidak terlihat. Ketika umat Islam itu disekolahkan pada tahun 50 ke sekolah formal, bukan ke sekolah tradisional pesantren begitu, maka tahun 70 dia mulai masuk ke sektor-sektor modern. Artinya masuk ke dunia industri, dunia profesional, dunia birokrasi gitu. Nah, ketika masuk ke sektor modern, umat Islam yang tahun 50 ini mulai yang sekolah tahun 50 ini mulai menuntut adanya lembaga atau uh, pranata gitu yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka yaitu syariah. Nah, semakin lama umat Islam makin masuk ke dalam sektor bisnis, dia semakin membutuhkan bisnis yang berbasis pada keyakinannya. Dan itu yang kemudian mendorong munculnya perbankan syariah, lalu kemudian mendorong ekonomi syariah dan seterusnya tahun 90 diakomodasi oleh bank BI ya, BI
lalu muncul di dalam Undang-Undang 2006 gitu, Peradilan Agama tahun 2006, menunjukkan bahwa memang sudah terjadi perubahan yang signifikan di kalangan umat Islam yang semula menurut Kunto Wijoyo gitu berbasis pada agraris menjadi masyarakat industri baru. Ya, mungkin Kunto Wijoyo melihatnya Muhammadiyah, tapi saya kira bukan cuma Muhammadiyah ya. Untuk adalah nama berkah Nah, Alvari. nah dari situ kebutuhan ekonomi syariah akan semakin besar. Ya, karena mau bagaimanapun perlahan bisnis di kalangan umat Islam itu akan semakin bervariasi, mungkin juga ada inovasi-inovasi dan seterusnya, dan itu harus diakomodasi. Jadi saya kira tidak perlu khawatir ya soal ekonomi syariah. Kalau saya melihat peluangnya besar, ditambah lagi sebenarnya, tapi ini apakah sudah terjadi atau belum? Mungkin ada perikatan-perikatan dengan eh, lembaga keuangan syariah di tingkat nasional. Saya tidak tahu Pak Isman itu apakah sudah ada gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ada perikatan misalnya dengan kalau IDB kan ada International Islamic Development Bank gitu ya. Ya, Nah, itu baik. mau tidak mau kan berarti harus penyelesaiannya secara Ya. internasional ya melalui melalui mekanisme settlement komersial internasional gitu kan. Nah, ini saya kira akan terus berkembang ya. Hubungan-hubungan kita dengan dunia, dengan Arab yang semakin besar gitu ya, mau tidak mau akan menarik investasi ke Indonesia, dan itu menunjukkan bahwa perikatan-perikatan berbasis syariah akan semakin besar gitu. Nah, tinggal didorong saja ini. Problemnya, problemnya eh, negara-negara Islam di negara-negara Timur Tengah itu kan tidak tidak tertarik menanamkan modal di Indonesia. Saya dengar juga ya, mereka lebih tertarik ke Malaysia, bahkan kadang ke Thailand gitu. Saya dengar di kalangan Kemenlu juga ada semacam apa ya, semacam sinisme gitu terhadap. Jadi ini pengakuan dari Pak siapa bekas Menteri Luar Negeri, mantan Menteri Luar Negeri zaman ini. Lupa saya. Sihab itu, belakang Sihab, pasti keluarga Pak ini, Pak ini. Jadi dia cerita bahwa ketika dia menjadi special envoy, ditunjuk special envoy oleh Gus Dur atau oleh Habibie seingat saya, untuk negara-negara Timur Tengah, itu dukungan dari Kementerian Luar Negeri tidak ada. Jadi orang Arab itu kalau datang ke Indonesia itu personal gitu, jarang disanggup, jarang menjadi bagian dari kebijakan investasi ekonomi nasional gitu ya, jarang sekali. Paling banter yang mendirikan masjid gitu ya, cuma-cuma begitu gitu, tapi jarang menanamkan ini apa bisnis. Nah, itu jadi problem sendiri yang saya kira ke depan harus diubah, dan saya kira Muhammadiyah bisa melakukan begitu. Terima kasih, silakan kalau ada yang lain. Terima kasih banyak Prof. Sudah memberikan jawaban yang sangat menarik, bagus, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penanya tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena sudah ada satu penanya yang bertanya, mungkin ada tambahan lagi. Yang terakhir, monggo. Masih ada Bapak Ibu? Terakhir saya, Mas. Panji, monggo Seth. Ya, ini Ini bukan langsung dari bertanya. penulis ya Prof. Nah, ini untuk pendalaman saja. Jadi eh, saya kira mungkin Prof Ainul nanti ada acara lagi. Jadi sebenarnya proyeksi dampak dari buku ini itu sebenarnya adalah jalan panjang untuk eh, misalnya tadi Badan Legislasi Syariah, DSN menjadi badan legislasi ya. Kemudian OJK-nya juga OJK Syariah. Bank sentralnya juga Bank Sentral Syariah. Kemudian embrionya kan sudah ada KNEX lewat Perpres 28 2020. Nah, oleh karena itu teman-teman yang di MHES saat ini yang saya lihat kekuatan keilmuannya itu sebenarnya sangat mengakar ya. Ada yang dari Islamic University of Madinah, ada yang dari Al-Azhar. Itu sebenarnya kita harapkan berada di level ini. Kemudian teman-teman yang alumni dalam negeri itu berada di level ini sebenarnya. Supaya nanti
riset-riset kita itu berdampak gitu. Karena ini tuntutan dari apa namanya? Tuntutan dari Kementerian Pendidikan Tinggi saat ini itu adalah semua riset itu harus berdampak dan harus ada itikat baik untuk mengkomunikasikan kepada para user gitu ya, para stakeholders, terutama kepada mereka yang memang menjadi objek analisis dalam satu penelitian. Itu sebabnya tanggal 8 Agustus ini mungkin sekedar informasi, Prof. 8 Agustus 2025 yang akan datang, kita akan kembali membedah buku ini. Tadi sudah dibedah oleh Prof. Ainul dan sudah mendapatkan banyak masukan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ya, Dr. Zulkarnain, sebagai stakeholder utama dari objek analisis dari buku ini. Jadi harapan kami adalah apa yang bisa kami tawarkan dalam hal ini Prodi MHes. Kami punya stok sumber daya SDM lah ya, boleh dibilang di sini lumayan banyak ya. Kita punya international class berbahasa Arab yang dosen-dosennya juga berkualifikasi internasional. Kemudian di sini juga kami punya mahasiswa-mahasiswa terbaik yang apa namanya sudah beberapa angkatan ini saya lihat banyak bibit-bibit unggul ya. Walaupun memang belum begitu banyak terserap ke perguruan tinggi, tapi harapan kita sebenarnya adalah ke depan perguruan tinggi bukan satu-satunya institusi untuk menyerap SDM unggulan dari prodi gitu ya, tapi juga mungkin riset kemudian eh, beberapa aspek lain ya, sektor-sektor lain yang membutuhkan misalnya konsultan dan seterusnya. Jadi eh, pertanyaan tadi sebenarnya merupakan merefleksikan sebenarnya usaha berkelanjutan gitu ya, bahwa memang ini tidak bisa selesai hanya dengan satu buku, tidak bisa selesai hanya dengan satu tulisan, publikasi atau jurnal, tapi ada usaha. Ya, kita menerima tongkat estafet dari para pendahulu ya, para senior. Mereka sudah berjibaku, para pendahulu di ICMI mendirikan Bank Muamalat, kemudian para pendahulu yang kita tahu juga 2006 muncul kompetensi absolut dari Undang-Undang Pengadilan Agama, terus 2 tahun berikutnya juga dengan proses yang tidak mudah muncul Undang-Undang Perbankan Syariah. Kemudian beberapa tahun berikutnya disusul lagi dengan Undang-Undang Surat-Surat Berharga Nasional, Surat-Surat Berharga Syariah (SSBN). Kemudian berikutnya gitu sampai supaya bermuaranya nanti secara institusi memang betul-betul ini. Tanpa dengan itu maka hakul yakin ya prinsip mudharabah. Makanya pertanyaan apakah benar ada ekonomi syariah itu karena memang kita mentransplantasi ekonomi konvensional menjadi ekonomi syariah dan dengan mengelolanya dengan cara-cara konvensional. Sebagai contoh tadi saya memberikan highlight sebenarnya walaupun itu hanya satu ya, bahwa di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah itu ada sanksi uang prestasi itu bukan hanya membayar denda atau kerugian aktual, tapi tahmilul makhatir atau peralihan risiko. Nah itu belum ada di putusan ini yang kita teliti itu belum ada yang menggunakan itu, belum ada yang menggunakan apa namanya tahmil makhatir itu sebagai sarana untuk menyelaraskan karena karakter dari hukum bisnis ini kan dia ingin kepastian. Kalau misalnya dendanya sekian, kapan dia bisa terima? Karena begitu karakter hukum bisnis. Nah, kalau misalnya sudah ingkrah terus digugat perlawanan, unwinding dan seterusnya, ya itu menjadi bumerang tersendiri bagi investasi ekonomi syariah di masa yang akan datang. Saya kira itu Mas Imam. Terima kasih banyak ya sebesar-besarnya Prof. Ainul telah mengingatkan kita terkait dengan konsistensi dalam penerapan konsep, penggunaan istilah dalam ilmu hukum memang sangat krusial ya. Beda istilah, beda jenis kelamin nanti gitu. Makasih Prof atas masukannya. Oke, baik, terima kasih Ustadz Isman telah memberikan ya saya anggap closing statement terkait dengan buku yang berjudul Problematika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Ainul selaku pembanding, kemudian juga kepada Ustadz Isman selaku penulis, juga ada satu mahasiswa, Rizda, dan juga teman-teman mahasiswa
yang hari ini hadir di ruang Zoom untuk mendengarkan secara bersama-sama pemaparan dari dua narasumber hebat kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi Saya pertama bicara dulu sebentar. bermanfaat. Ya. Nggak ada closing statement dari saya. Ada Bro. Oh ya udah, lanjut. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum kita tutup, ini kayaknya Prof. Aidil udah nggak sabar ini memberikan closing statement. Kami berikan kesempatan ke Prof untuk memberikan close statementnya. Moga Prof. Jadi begini ya, tahun 2024 itu dari Knex tadi, itu sudah memberikan semacam sinyal gitu bahwa sumbangan ekonomi syariah terhadap PDB kita itu hampir 45%. Lebih besar sekali, 45,6 kalau nggak salah, 45,7%. Jadi besar ya. Dan itu signifikan sekali. Ya. Meskipun pertumbuhan terakhir memang agak melambat, tapi saya kira kan ekonomi kita memang pada dasarnya melambat ya. Indonesia ini kan kalau nggak diurus saja ekonomi tumbuh 4%. Karena masyarakat ngurus sendiri. Apalagi kalau negara ngurus gitu kan. Negara ngurus itu bisa sampai 7-8%. Ya. Karena ekonomi kita kan bertumbuh pada pada konsumsi, terutama konsumsi domestik. Ibu-ibu nih banyak sekali yang belanja hampir tiap hari. Istri saya sampai sehari itu kadang dalam seminggu itu bisa 4 kali itu ada kiriman dari Shopee gitu kan. Dan itu membuat apa ekonomi kita bergerak gitu ya. Nah, tapi ini menarik bahwa ekonomi syariah itu sumbangannya besar sekali. Dan saya kira akan terus meningkat secara signifikan kalau misalnya tadi itu Pranata Hukum, Rangka Hukum yang tadi salah satu KNX itu didorong ya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah. Nah, ini yang menjadi tantangan besar dan saya kira lewat HS ini eh, tantangan itu bisa dijawab ya, meskipun bukan satu-satunya karena kan di sisi lain manajemen juga sangat berperan. Saya tidak tahu apakah ada kerjasama dengan manajemen karena soal ekonomi syariah. Apakah ada manajemen ekonomi syariah? Nah, nah, saya tidak tahu persis gitu. Tapi intinya eh, bagi teman-teman di mahasiswa di HS ini harapan besar ke depan ya karena pertumbuhan ekonomi syariah di kita besar sekali. Sumbangan 40% lebih itu sangat signifikan untuk negara Indonesia yang mengalami proses deindustrialisasi. Yang saya belum eh, apa yang kita belum lakukan itu kan sebenarnya industri manufaktur ya. Ini berarti kan industri keuangan sudah tumbuh melalui ekonomi syariah. Nah, industri manufaktur ini yang nampaknya mungkin harus didorong oleh ekonomi syariah gitu. Artinya maksudnya begini, eh, pembiayaan atau investasi pada manufaktur ini menjadi penting karena pada dasarnya kita kan sekarang mengalami proses deindustrialisasi. Kita ini kan tidak punya menghasilkan apa-apa, ya. Apalagi terakhir ada relaksasi apa ya, bea itu dari pajak cukai dari luar itu yang membebaskan barang-barang dari luar itu menjadikan industri kita lumpuh, ya, industri manufaktur lumpuh. Nah, saya bayangkan sebenarnya mungkin nanti Mas Isman mengaitkan dengan proses pembiayaan Pak atau pemberdayaan umat di sektor industri manufaktur ya, bukan di pertambangan loh. Karena ekonomi ekstraktif itu merusak gitu kan. Saya makanya maaf saya harus mengatakan saya nggak setuju dengan Muhammadiyah mengenai pertambangan, rima pertambangan itu. Pertambangan itu atau ekonomi ekstraktif itu adalah ekonomi yang paling sedikit menyerap tenaga kerja. Ya, paling sedikit menyerap tenaga kerja dan dia tidak butuh dukungan suplai dari masyarakat atau rantai pasok gitu. Karena yang dia butuhkan cuma perizinan saja. Cuma itu saja gitu. Nah, tapi kalau misalnya HS ini kemudian bisa mendorong industri manufaktur ya dan saya kira umat itu punya kemampuan melahirkan itu membuat sesuatu lah membuat barang ya. Uh, Misalnya begini, saya itu lahir di tengah kampung ya yang ketika Melek itu sudah membuat baju bordir itu loh, daerah Tasikmalaya.
Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan bordir di daerah dari di Pasar Klewer itu kemungkinan besar di kampung saya. Nah, eh, saya masih ingat begini. Pembiayaan waktu pertama kali itu diperoleh dari orang Cina, namanya si Orok. Jadi dia tuh menggunakan riba lah ya. Riba gitu, butuh 200 juta segala macam gitu. Waktu itu belum terbayang karena urusan dengan bank itu ribet gitu. Lebih cepat dengan orang Cina sebenarnya. Lalu teman SMP saya, kelas 2 tahun di atas saya gitu, akhirnya membuka hal yang sama, riba tapi riba pribumi gitu ya. Dan berhasil, berhasil. Dan dia bisa, saya cuma bilang, kenapa tidak dikembangkan kemudian model ekonomi syariah? Kenapa? Karena kampung saya ini adalah kampung yang terintegrasi antara pesantren, sekolah, bisnis, gitu. Itu bergabung. Jadi anak-anak sekolah pesantren, kemudian sekolah, nanti lulusannya masuk ke bisnis. Nah, kemudian bisnisnya membiayai sekolah lagi terus berputar begitu ya. Nah, itu industri manufaktur. Dan ke kampung saya sudah mulai banyak dari Mali, dari Nigeria gitu. Jadi potensi ekonomi, potensi pasarnya besar di Afrika. Tetapi itu tidak banyak. Saya belum melihat sejauh mana teman-teman dari ekonomi syariah bisa mendorong industri seperti ini. Dan saya yakin banyak. Ya, SMES di Indonesia itu, SMES di Indonesia itu kan hampir datanya hampir 60 juta ekonomi itu diserap oleh SMES itu ya, oleh small medium enterprises itu. Dan kalau kita berkaca ke Cina, justru inilah bagian terpenting ya, fondasi ekonomi itu. Nah, mungkin bagi begini Mas Isman, dalam skala besarnya gitu ya, dalam skala makronya, sebenarnya HS ini bisa didorong untuk mendorong industri di kalangan umat gitu. Karena siapa lagi bisa mendorong, masa industrinya di kalangan maaf kafirin semua gitu ya. Apalagi yang berkembang bukan industri manufaktur tapi industri ekstraktif ya. Jangan sampai kemudian Muhammadiyah juga terlibat dalam industri ekstraktif yang tidak menyerap banyak tenaga kerja umat. Nah, itu prinsipnya ya. Saya sangat positif, sangat optimis ya pada perkembangan HES ini dan uh, saya masih terngiang-ngiang teman-teman di Turki waktu itu mencoba ingin belajar ke Indonesia walaupun saya tidak yakin juga kita bisa mengajarkan sebenarnya bagaimana caranya kita tetap menghidupkan pengadilan syariah di Indonesia dengan terutama berbasis ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekarang ya biasa-biasa saja lah kita ini kan 4% akan terus berjalan lah ya karena Indonesia nggak diurus pemerintah. Terima kasih Mas. Jadi terima kasih Prof atas closing statement-nya. Yang pada intinya Bapak Ibu sekalian bahwa sektor ekonomi syariah itu akan terus berkembang dan menjadi kebutuhan kita bersama ya sebagai umat Muslim. Sehingga dari sekarang Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah itu mulai menyiapkan para sumber daya manusia yang nanti ya barangkali nanti bisa masuk ke berbagai regulator yang mempersiapkan aturan terkait dengan pelaksanaan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah melewati acara dari jam 8 sampai dengan selesai. Tibalah kita di penutup, yakni sisi terakhir. Mari kita sama-sama menutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bila Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Saya minta pamit. Salam sehat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kami Ya, dari makasih. Pak. Dari mana Pak? Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Agama Islam, Hukum Iya, dan alhamdulillah. menyimak Pak. Iya, saya dari Nrekan Pak. Oh, Enreka. Iya, iya. Iya, insyaallah. Iya. Iya Pak. Makasih Pak Andi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.